Moms, selama masa pandemi, beredar kabar bahwa angka kehamilan yang tidak direncanakan semakin meningkat. Bahkan melansir kompas.com, berdasarkan pengamatan dari BKKBN beberapa waktu yang lalu, kehamilan tidak direncanakan di beberapa daerah di Indonesia terbilang cukup tinggi dan dapat menimbulkan akibat yang fatal. Hal ini tentu membuat sebagian wanita semakin panik. Pasalnya, secara tidak langsung, hal ini menuntut wanita untuk bereproduksi setiap saat. Lantas, bagaimana tanggapan Kementerian PPPA dalam menghadapi kasus meningkatnya angka kehamilan tidak direncanakan tersebut? Dan bagaimana cara mengatasi angka kehamilan yang tidak direncanakan selama pandemi COVID-19? Yuk saksikan wawancaranya. Jangan lupa untuk like video dan komen serta subscribe YouTube Nakita Channel. Jadi sebetulnya kalau kita melihat konvensi ya yang sudah kita ratifikasi, yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau yang Convention on the Elimination of All Forms Discriminations Against Women ya atau CEDAW yang sudah kita ratifikasi tahun 1984. Juga 10 tahun kemudian ada ICPD ya International Conference on Population and Development di Kairo ya yang menghasilkan juga beberapa poin penting saya rasa, dan beberapa waktu lalu juga dari UNFPA meluncing laporannya yang terkait bagaimana masing-masing terutama para perempuan untuk bisa melakukan kontrol penuh terhadap tubuhnya karena dialah yang memiliki tubuh tersebut sehingga dialah yang harus bisa melakukan kontrol terhadap tubuhnya sendiri. Nah, tetapi faktanya dari laporan UNFPA tersebut ternyata di negara-negara di dunia ini masih ada perempuan-perempuan yang belum bisa mengontrol penuh atas tubuhnya itu sendiri gitu ya. Jadi ini yang tertuang di dalam laporan UNFPA yang mungkin nanti bisa dilihat di dalam websitenya gitu ya. Jadi yang penting di sini adalah membahas kesehatan reproduksi dengan anak, apalagi dengan remaja. Terkadang orang tua juga merasa tidak nyaman, tabu, merasa kurang pantas untuk dibahas gitu kan, atau orang tua merasa bahwa pendidikan seksual sudah didapat dari sekolah dan lain-lain sehingga dia tidak perlu lagi menjelaskannya kepada anak-anaknya. Nah, ini hal-hal yang perlu diluruskan. Bagaimanapun juga anak-anak kita nanti kalau mereka kemudian dewasa dan pada saatnya mereka akan menjadi calon ibu ya, mereka juga sudah siap menjaga kesehatan reproduksinya sehingga program kehamilan mereka juga akan bisa berjalan lancar ya. Jadi ini terkait juga dengan nanti peristiwa kehamilan, persalinan dan nifas. Kan anak-anak sering tanya, "Mama, aku tuh datangnya dari mana sih?" gitu kan, kalau anak-anak masih kecil-kecil gitu kan. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada anak-anak kita. Jadi kesehatan reproduksi itu bukan hanya mencakup kesehatan reproduksi perempuan secara sempit ya. Misalnya masalah seputar perempuan usia subur yang telah menikah, kehamilan, persalinan, tetapi ini mencakup seluruh tahapan hidup ya, sejak konsepsi sampai usia lanjut. Jadi untuk mengatasi hal ini saya rasa perlu dilakukan dengan mendekatkan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat ya. Sistem jemput bola yaitu melakukan kunjungan ke pasangan usia subur ya. Itu juga perlu perlu adanya inovasi lah ya. Sistem jemput bola ini untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah ke pasangan usia subur tadi yang memerlukan kontrasepsi dan mengoptimalkan peran-peran dari petugas lapangan, KB, ataukah
PLKB, petugas penyuluh KB dan petugas lapangan, dan juga bisa menggerakkan lebih intensif lagi mobil unit penerangan KB ke masyarakat, sehingga harapannya kehamilan yang tidak direncanakan itu bisa ditekan serendah-rendahnya, terutama di tengah masa pandemi COVID ini. Nah, itu dia Mams, jawaban seputar cara mengatasi angka kehamilan yang tidak direncanakan di masa pandemi. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.